Orang yang paling kita percaya, yang kita anggap saudara, justru menjadi duri dalam rumah tangga. Kamu ini gimana sih? Kabel numpuk begitu bukan diperhatiin, kalau kamu biarin. Jadi kebakaran semua kan rumah kita. Untuk urusan rumah tinggal kamu gak usah khawatir. Untuk sementara kamu tinggal di sini. Sini kamu. Kamu mau sampai kapan manfaatin kebodohan suami aku? Aku juga sebenarnya nggak enak. Kalau emang kamu punya harga diri, harusnya kamu udah pergi dari kemarin tahu. Iya. Halo Tuti. Iya Tuti. Iya aku masih di tempat biasa kok. Iya aku juga kangen. Mas, siapa perempuan itu, Mas? Kamu tuh bikin aku hidup aku gak tenang tau gak? Gak nyaman aku tinggal di sini. Ini rumah orang, bukan pasar. Jangan bikin keributan dong di sini. Nama saya Rani, Mbak. Saya punya usaha kecil-kecilan, warung kelontong. Ya emang gak seberapa penghasilannya. Tapi alhamdulillah cukup buat sehari-hari. Iya Mbak Rani, kalau suami sendiri bagaimana Mbak? Suami saya namanya Mas Bagas. Dia udah nggak kerja karena kena PHK. Harusnya sih dia punya kewajiban ya untuk bantu-bantu saya di warung kelontong. Tapi ternyata dia nggak bisa diharapin, Mbak. Maksudnya nggak bisa diharapkan bagaimana Mbak? Suami Mbak nggak bantu-bantu di warung juga? Iya, Mbak. Bahkan karena keteledoran dia, warung saya musnah, Mbak. Musnah Mbak Rani? Maksudnya musnah bagaimana? Iya aku juga kangen. Iya ntar ketemu ya. Gampang lah ntar diatur. Tolong bantuin aku dong, ngangkatin dusnya. Iya nanti. Oh, biasa lah istri minta bantuin. Yaudah ya, tersambung lagi. Apaan sih nggak bisa lihat orang seneng dikit ah. Ini Mas, lo angkatin dusnya ke situ. Ngangkat segini aja masa nggak kuat sih, manja banget. Ini berat Mas, aku kalau nggak minta tolong sama kamu, minta tolong sama siapa? Mau ke mana nih? Tuh ke situ. Ran, kok bawa asap ya? Mas bau asap. Coba deh Mas, kamu cari sumbernya Mas, cepetan. Ran, kebakaran Ran! Ran! Mas, HP. Pademin Ran! Kok malah kabur sih? Mas, aduh, ya Allah, aku sama barang-barang aku. Tolong, kebakaran! Tolong, kebakaran! Tolong! Tolong! Ah. Tolong! Tolong, Mas Bagas! Mas Bagas, kamu kemana sih, Mas? Tolong! 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 Astagfirullahaladzim, Mas Bagas. Rumahnya terbakar. Mbak Rani di mana? Istri saya masih di dalam Pak. Tolongin Pak. Dia tadi udah semakin manggil Pak. Saya udah coba nolong tapi saya nggak bisa Pak. Saya nggak kuat. Ya ampun, Mas, tolong ambil air. Ayo buruan Pak. Biar. Tolong, kebakaran! Ayo buruan. Mana istri saya? Saya nggak menemukan Mbak Rani. Ya, nggak ada tadi. Mati jangan-jangan. Tolong! 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 Bagas! Mas Bagas! Tolong! Itu dia. Tolong! Tolong! Mbak Rani. Mbak Rani nggak apa-apa kan? Rani, kamu ini gimana sih? Hah? Kabel numpuk begitu bukan dicek. Jadi kebakaran kan rumah kita. Hah? Habis rumah kita sekarang. Mas, kamu kok malah nyalain aku sih, Mas? Aku udah berapa kali bilang sama kamu, Mas, kabel colokan itu jangan numpuk. Tapi kamu bilang nggak apa-apa. Terus
Kamu kemana tadi mas? Kamu kok tega sih mas tinggalin aku sendirian? Jahat kamu mas. Alah, pokoknya kamu yang salah. Kamu nggak pernah ngecek kabel, ah? Sekarang gimana kita coba, ah? Kita mau tinggal di mana? Kita mau tinggal di pengungsian, ah? Udah, sekarang kamu telepon kakak kamu lagi tuh. Minta tolong sama dia. Paling juga dia kasihan sama kita. Mas, aku nggak mau mas. Jangan mas, aku nggak enak. Kemarin modal warung dari Mas David. Sekarang masa juga kita minta lagi uang mas. Terus mau kamu apa, ah? Kita mau ngemis sama orang lain. Kita mau tidur di emperan. Kita jadi gelandangan gitu, ah? Udah buruan telepon. Buruan! Serius. Halo, Mas David. Saya akhirnya terpaksa minta tolong sama kakak saya, Mbak. Saya sebenarnya malu, Mbak. Tapi saya nggak punya pilihan, Mbak. Karena kami udah nggak punya tempat tinggal. Semuanya habis kebakar, Mbak. Ya Mbak Rani, jadinya kalian tinggal di rumah kakak kamu. Iya, Mbak. Kakak saya ngizinin kita untuk tinggal sementara di sana. Tapi ternyata kakak ipar saya nggak terima, Mbak. Oh, memangnya kenapa Mbak? Kamu yang sabar ya. Untuk urusan rumah tinggal kamu gak usah khawatir. Untuk sementara kamu tinggal di sini dulu ya. Sampai renovasi rumah kamu selesai. Gak usah sungkan, anggap aja ini rumah kamu ya. Mas, kamu serius? Nyuruh mereka tinggal di sini? Citra, kamu ngerti gak sih? Mereka ini dalam keadaan kena musibah. Masa kamu tega membiarkan mereka tidur di jalan? Mas, kita kan juga punya banyak kebutuhan. Lagian rumah ini juga bukan kos-kosan, Mas. Nggak bisa dong, Mas, tanggung mereka lagi. Kita ngobrol di dalam. Sebentar ya. Kamu kenapa sih? Kamu yang kenapa, Mas? Enak aja nyuruh mereka tinggal di sini tanpa ngomong dulu sama aku. Setiap kali mereka ada masalah, selalu kamu yang repot. Sampai kapan, Mas? Ya aku ngerti, tapi kan ini situasinya beda sayang. Mereka lagi kena musibah. Dan aku juga sudah nyuruh tukang untuk renovasi rumah Rani. Rumah itu adalah rumah warisan orang tua aku juga. Oh, jadi sekarang kamu mau urusin rumah warisan juga? Hah? Udah tahu mereka nggak becus jaga rumah. Terus kamu kasih modal lagi? Kamu ngerti nggak? Sekarang itu mereka lagi kena musibah. Dan gak semua orang bisa seberuntung kamu, Citra. Udah mas, kita mending pergi aja yuk, kita ngontrak. Gimana sih ya? Oh, udah bener di sini. Nggak enak mas. Ya maaf ya, kamu udah dengar semuanya ya. Mas, aku nggak enak mas kalau ngerepotin Mas David terus. Aku lebih baik pinjam uang buat ngontrak rumah. Kamu ngapain ngontrak sih? Hah? Ini kan rumah kamu juga. Lagian juga di sini masih banyak kamar yang kosong, ya? Tapi mas, bagaimana dengan Mbak Citra? Kamu nggak usah mikirin Mbak Citra. Nanti Mas kasih modal usaha buat kamu, biar kamu bisa dagang lagi. Pokoknya kamu harus jualan, ya? Tapi aku nggak enak mas. Udah, nggak usah pikirin. Ayo, masuk. Ayo, Bagas. Ayo. Silakan kamu pilih kamar yang kamu mau ya. Di sana, silakan. Wah, hebat ya. Rumah nggak ada, tinggal nebeng, modal usaha minta. Citra. Jaga omongan kamu. Aku cuma ngomong yang sejujurnya aja kok. Mas, aku beneran gak enak deh mas. Aku ngontrak aja deh. Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah dengerin omongan dia ya. Kamu kan itu keluarga aku. Udah kamu tinggal di sini aja, ya. Yuk, sekarang kalian istirahat ya. Ayo, Bagas. Ayo, udah, ayo, masuk. Awalnya saya kira tinggal di rumah kakak saya menjadi awal yang baru buat hidup saya, Mbak. Tapi malah menjadi tempat yang paling menyakitkan dalam hidup saya, Mbak. Menyakitkan Mbak Rani?
kamu bisa bilang menyakitkan? Memangnya ada kejadian apa? Saya nggak nyangka kakak ipar saya bisa sejahat itu, Mbak. Setiap harinya saya merasa seperti orang asing di sana, Mbak. Hati-hati, Mas. Ran, Bagas, Ya, Mas. uang untuk buka toko sembako sudah aku transfer ke rekening kamu ya. Dan saya juga sudah panggilkan tukang untuk renovasi rumah kamu. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Maaf kalau aku banyak nyusahin. Iya mas, makasih banyak ya. Aku janji aku akan kelola uang ini dengan baik. Ya Ran ya? Iya Bagas, saya juga minta tolong selama saya di luar negeri, tolong kamu jagain Citra ya. Antar kemana aja dia mau. Saya Siap, senang kalau kamu bisa bantuin ya. Ya, siap mas, semuanya akan aku urus dengan baik. Ya, Ran, kamu juga ya. Jaga diri baik-baik. Iya, Mas. Mas juga hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya. Jangan sampai ketipu sama orang yang pura-pura baik. Iya sayang, tenang aja ya. Ya, Ya, Mas. Hati-hati ya, Mas ya. jalan dulu ya sayang ya. Ayo. Hati-hati, Mas. Aku jalan dulu ya, kamu jaga diri baik-baik. Iya, kamu juga hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sini kamu. Mbak, Mbak, Sini kamu. Mbak kenapa sih Mbak narik-narik tangan aku? Kamu gak usah banyak alasan deh. Kamu mau sampai kapan manfaatin kebodohan suami aku? Aku juga sebenarnya nggak enak. Aku nggak mau Mbak minta terus-terusan minta tolong. Tutup mulut kamu ya. Kalau emang kamu punya harga diri, harusnya kamu udah pergi dari kemarin tahu. Tapi Mbak, Udah. Nggak usah banyak omong ya. Daripada kamu duduk-duduk di sini, nggak jelas, mendingan kamu bersih-bersih rumah. Ya? Kamu denger ya? Kamu ini cuma numpang di sini. Jadi, kamu harus nurut sama yang punya rumah. Mbak mau kemana? Aku mau shopping. Aku mau ngabisin uang suami aku yang katanya buat modal usaha kalian. Nanti pas aku pulang, rumah harus udah bersih. Ngerti? Saya cuma bisa pasrah, Pak. Karena biar bagaimanapun, saya cuma numpang di rumah kakak saya. Mbak Rani, ini pasti berat sekali buat kamu, Mbak. Tapi kamu kuat, Mbak. Kamu hebat. Boleh, Mbak, kamu ceritakan apa yang terjadi selanjutnya? Awalnya saya pikir semuanya pelan-pelan membaik, Pak. Aduh, Mas Bagas kemana ya? Kok nggak bisa dihubungin? Ya ampun, Mas Bagas. Mas, kamu dari mana aja sih Mas? Aku teleponin nggak bisa. Aku tuh khawatir loh Mas. Pesawatnya Mas David itu delay, makanya kita nunggu lama di bandara. HP gue juga mati, lowbat. Mas, kamu mau langsung makan atau mau mandi dulu? Aku udah masak loh. Aku udah makan di bandara. Capek, pengen tidur. Siapa perempuan itu Mas? Ngomong apa sih, Hah? Ngomong apa sih kamu? Hah? Parfum itu bukan parfum kamu Mas. Aku tahu betul bahwa kamu. Kamu habis pergi dari mana? Hah? Dari perempuan itu, iya? Kamu jangan gila ya, kamu jangan gila. Aku capek, baru mau istirahat. Kamu tuduh aku aneh-aneh.
Waras nggak sih kamu? Hah? Mas, aku cuma mau tahu yang sebenarnya, Mas. Kamu jujur aja. Kamu istri apa polisi? Semua dicurigain. Aneh kamu tau nggak? Hah? Aku cuma mau tahu yang sebenarnya, Mas. Aku kan istri kamu. Iya, tapi kamu nggak seenaknya dong nuduh-nuduh aku kayak gitu. Hah? Vita aku? Pikir kamu siapa? Kamu tuh bikin hidup aku nggak tenang, tau nggak? Hah? Nggak nyaman aku tinggal di sini. Ini rumah orang, bukan pasar. Kalau kalian mau ribut, sana keluar. Jangan bikin keributan dong di sini. Maaf, Mbak. Maaf banget. Kami... Dasar parasit. Udah numpang, masih aja bawa-bawa masalah ke sini. Kalian pikir aku betah melihat muka kalian di sini? Hah? Mana? Kunci mobil Mas David. Kalau sekali lagi kalian bikin keributan di sini, aku sendiri yang bakal usir kalian dari sini. Paham?